Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan diperhatikan samping kiri kanannya. Jika ada yang belum rapi atau yang masih kotor, silakan dijawab. Baik, siapa untuk kelasnya? Isan, Kak. Silakan disiapkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin. Semoga pembacaan doa tadi kita harapkan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak akan mengambil absen. Cuman nanti bagi yang hadir silakan keraskan suaranya ya. Yang hadir sampai yang hadir sampai yang tidak. Pramita. Hadir, Kak. Satu lagi, Pak Gary Lewis. Yang di keluar tadi, Kak. Iya. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak semua? Alhamdulillah baik, Kak. Sudah makan siang? Sudah. Bagus itu. Kopi siang itu digunakan untuk makan Siap. siang. Kalau tidak, anak Bapak semua nanti tiduran atau bermalas-malasan dalam pembelajaran. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang infak, Pak? Infak. Sobat present akan menjelaskan apa itu. Infak itu memberikan sedikit harta kita untuk orang lain, Pak. Dalam bentuk uang atau darah. Itu saja yang bisa menangkap ya. Itu tahu dia ingat, Pak. Anita, ingat? Kalau menurut saya para klien berdasarkan itu artinya kita memberikan atau menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, itu harta yang bermanfaat. Infak itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kemudian infak ini juga sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 167. Bagus, berarti anak-anak semua mengulang pembelajaran sebelumnya. Plus kita semua, saya pada siang hari ini kita semangat dalam pembelajaran. Anak-anak Bapak semua pernah minum kopi nggak? Apa, Pak? Pernah minum kopi tidak? Pernah. Nah, Bapak memfilosofikan sebuah kopi itu seperti ini. Kopi itu ibaratnya sebuah perbuatan yang akan kita sampaikan, cuman itu merupakan hal yang berat permasalahannya. Dan Bapak memfilosofikan gula itu seperti kejujuran. Dan jika kopi dan gula kita satukan dan kita campurkan dengan air yang dicampur, rasanya pasti manis. Itulah jika suatu hal yang kita rasa berat permasalahannya, namun kita sampaikan secara jujur, akhirnya akan manis. Akhirnya akan manis dan kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak harap anak-anak Bapak semua terapkan perubahan jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Siapa anak-anak Bapak semua? Siapa? Yang pikir siapa? Isan, Kak. Yang kedua Pak San? Siapa? Di mana meja? Ya, siang hari ini pembelajaran kita tentang judul. Indikator pembelajaran kita baik, indikator pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu pengertian judul, yaitu yang pertama, yang
dia tidak menerimanya karena bersalah. Nah, betul. Terus hadisan. Kedua, belum berhasil. Kedua, kita akan dipaparkan tentang nomor ini. Pada gambar kedua itu Pak terlihat ada beberapa siswa yang sedang melaksanakan ujian. Kemudian ada seorang siswa yang melakukan itu dengan jujur dan melihat jemaat Pak. Oke, bagus sekali. Plus yang bisa dan kita sudah menjelaskan gambar yang nomor paparannya. Ini gambar yang pertama, seseorang yang menerima syukuran dari atasannya untuk melakukan perjuangan supaya kemenangan atas perusahaan. Ini merupakan salah satu perbuatan yang tidak jujur. Kenapa begitu? Mereka menginginkan kemenangan akan suatu perusahaannya itu dengan cara yang curang. Betul, manfaatnya sebenarnya sangat besar untuk kita, tetapi hukuman berikutnya adalah neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga begitu. Bapak harap anak-anak semua tidak mengalami perbuatan seperti gambar kedua ini. Siapa yang sudah mengikuti jelas? Bisa. Ya Pak, berikutnya jangan mengulangi betul nilai kita 100, tapi setelah materi itu materi yang kita hafal, materi yang sudah kita pelajari itu bisa dibilang dengan sendirinya. Kita yang dulu. Siapa yang sudah membaca atau mengulang pembelajaran kita hari ini di rumah, yang membaca ini, kita adalah ada membaca materi kita hari ini. Sedikit sebenarnya Pak. Apa yang kita ketahui tentang itu? Ternyata itu merupakan suatu sikap yang misalnya ketika kita berbicara itu sesuai dengan faktanya, tidak mengada-ngada. San, yang saya ketahui tentang judul ini apa San? Berbicara padanya tanpa memakai kepala. Betul, jawaban dari anak-anak semua betul. Jadi pengertian judul ini adalah kesesuaian. Kesesuaian antara perbuatan dan perkataan yang kita lakukan. Jika perbuatan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, itu adalah salah satu perbuatan bohong, tidak jujur dengan yang kita lakukan. Nah, kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membawa kita nantinya ke dalam surga. Kemudian yang kedua, yaitunya dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Bapak maunya kita baca bersama-sama yang enak supaya memang kita pagi ini membacakan Al-Quran karena sebagaimana tadi siapa yang baca Al-Quran nah, kita mulai dari awal bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Siapa yang bisa membacakan judulnya?
Bapak mau minta keterangan Bapak selain yang tiga ini siapa yang bisa menyebutkan Imam dari jujur? Bisa selain yang tiga depan mendapatkan pahala Pak. Betul, mendapatkan pahala pertama kita dijauhkan dari rasa gelisah. Dijauhkan dari rasa gelisah. Ada lagi diangkat derajatnya. Iya Pak. Masih banyak lagi Mas Dedi. Itu hikmah dari perilaku ini. Ini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kenapa kita mendapat kepercayaan dari orang lain? Karena apa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut memang hal yang benar-benar terjadi, tidak mengada-ada, sehingga orang itu akan percaya kepada kita. Contohnya seperti ini. Anak kita akan dididik oleh seseorang menjualkan makanannya ke toko. Kita menyampaikan ke toko tersebut dan nantinya berapa keuntungan dan kerugian yang kita akan makanan di toko tersebut akan kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada orang yang membeli tadi, sehingga orang tersebut mempercayai kita untuk menitipkan jualannya untuk berikut-berikutnya. Itu merupakan hikmah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Kenapa begitu? Jika kita jujur contohnya seperti ini. Kalau kita menemukan misal kehilangan keuangannya di lokal dan kita melihat uang atau menemukan uang misal itu di sudut pintu dan kita menemukan dan langsung kita kembalikan, itu akan banyak kawan-kawan kita sendiri pun yang akan senang berteman dengan kita karena kita merupakan orang-orang yang jujur. Kecuali sebaliknya, jika kita menemukan wanita dan kita menyembunyikan betul di hari itu kawan-kawan tidak tahu, cuma tiba-tiba buang bangkai itu. Siapa yang ingat jabatannya? Siapa yang punya bangkai pasti akan kecil. Pada padanya kita menyembunyikan uang tersebut, walaupun satu hari atau satu minggu belum orang-orang belum mengetahui, tapi lambat laun orang-orang itu akan mengetahui bahwa kita yang menemukan uang tersebut dan kawan-kawan kita menunjukkan kita sendiri. Kemudian yang terakhir, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ini Bapak ambil dari hadis Nabi, bahwasanya dari Hasan bin Ali, dia menyontoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini: keluarlah kamu dari keraguan pada hal yang tidak ada padanya itu keraguan. Dan kemudian bahwasanya kejujuran itu membawa ketenangan dan berbohong itu akan membawa kita kepada kegelisahan. Bagaimana tidak? Jika kita berbohong nanti diketahui oleh guru kita, bisa ya bisa kan? Walaupun adik walaupun contohnya seperti ini, memang betul sebenarnya kita yang mengambil uang tersebut, tetapi gurunya baru mengintimidasi, belum menuduh kita, tetapi kita sendiri pun sudah mengalami kegelisahan. Baik, mungkin pada siang hari ini itu materi kita. Sebelum membahas ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Bapak paparkan? Kita Pak. Sebetulnya boleh bertanya. Kita mau diibaratkan kan awal itu untuk jujur. Terkadang Pak itu kita sedang merasa Pak, karena jujur untuk ke diri itu payah di Pak dan berat. Contohnya kayak gitu Pak. Contohnya dalam membuat tugas gitu kan saya berkelompok.
Ada lagi pertanyaan di sana, ada pertanyaan? Tidak Pak. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Pak. Bapak siapa Pak? Bapak aja. Nanti Bapak simpulkan anak-anak Bapak tadi tidak menyimpulkan. Silakan. Jadi Pak, dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya jujur itu kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menerapkan perilaku jujur. Artinya segala sesuatu hal itu memang baik nanti ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu sesuai dengan faktanya dan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian jujur ini merupakan satu akhlak terpuji yang mana telah dijelaskan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Dan juga ketika kita berperilaku jujur, yang pertama kita akan merasakan hidup dengan nyaman, damai dan tentram. Kemudian kita disukai banyak orang dalam artian karena perbuatan jujur kita. Dan yang ketiga tentunya efek pahala. Oke, bagus sekali. Terus yang bergabung sejak pada siang hari ini. Baik, kesimpulan belajar kita pada siang hari ini yaitu pengertian dari guru itu adalah kesesuaian dalam perbuatan dan perkataan yang kita sampaikan. Karena kemudian yang kedua yang kita melihat ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah yang mana berisikan tadi tuntut berperilaku jujur, bahwasanya kita sudah berperilaku jujur, bahwasanya Allah akan selalu bersama kita. Dan yang terakhir, hikmah dari jujur